Halo semua, ketemu lagi dengan aku Reza. Nah, sebelum kita mulai video tutorial kali ini, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang telah ikut mendukungku di Instagram, karena salah satu karya aku yang aku buat untuk kontes tingkat nasional itu terpilih oleh salah satu akun komunitas visual art yang tingkat internasional, yaitu akun Best Visuals. Nah, di sini karya aku yang terpilih itu adalah yang ini nih. Awalnya aku buat untuk kontes tingkat nasional karena berkat bantuan kalian semua yang telah ikut mendukung, komen, share, dan lain-lain. Insight dari postingan aku yang ini naik dan berhasil dilihat oleh Best Visual dan terpilih menjadi salah satu karya terbaik yang di-repost ke Instagram mereka. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin belum follow Instagram aku, itu bisa kalian follow ya akunnya Reza_Alpha7. Nah, di sini di akun ini aku mengupload karya-karyaku setiap bulannya, minimal itu 3 karya visual art seperti ini. Untuk teman-teman semua yang mungkin ingin bertanya atau ingin mencari inspirasi, itu bisa banget follow akun Instagramku. Kalau kalian ingin bertanya, tinggal komentar saja di salah satu postingannya, atau jika kalian ingin DM juga bisa langsung DM ke Instagramku ini. Aku ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi untuk dukungan kalian. Oke, sekian ucapan terima kasih dari aku. Supaya nggak lama, kita langsung aja mulai video tutorial desain kotak kemasan kali ini. Nah, di sini aku udah nyiapin bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat desainnya, seperti palet warna dan komponen-komponen lainnya. Oke, pertama-tama kita buat dulu sebuah kotak dengan ukuran 8,5 cm dikali 17 cm. Kemudian kita buat lagi satu kotak menggunakan rectangle tool dengan ukuran 7 cm dikali 17 cm. Lalu letakkan di sebelah kiri. Temukan not dari kotak yang satu dengan kotak yang lainnya seperti ini agar menjadi rapi. Oke, selanjutnya kita seleksi keduanya, lalu kita duplikat, kemudian kita geser sama seperti tadi, temukan kedua notnya seperti ini. Selanjutnya kita gunakan 2-point line tool, lalu dari sini kita tarik seperti ini garis lurus sambil menekan shift agar lurus. Nah, ubah ukuran garisnya menjadi sepanjang 1 cm. Lalu sama seperti tadi, temukan notnya dengan garis dari kotak itunya, dari edge-nya. Nah, lalu kita buat lagi garis panjang 15 cm. Kemudian klik salah satu kotak dan tarik garis dari atas untuk menjadi acuan tengahnya. Lalu kita pilih garis 15 cm tadi, tarik tengahnya, tetapkan di tengah dari bagian kotaknya seperti ini. Kemudian kita geser kiri, temukan dengan batas garis yang 1 cm tadi, lalu kita hapus. Kemudian kita gunakan lagi 2-point line tool tadi, lalu tarik garis dari not yang bawah itu menuju ke garis yang 15 cm tadi. Yang atasnya juga lakukan hal yang sama. Kemudian kita gunakan kembali rectangle tool dan buat sebuah kotak dengan berukuran sama dengan yang ini, yang 8,5 cm, lalu dikali dengan ukuran lebar kotak yang ini 7 cm, lalu letakkan pada not yang sama. Kemudian kita buat lagi sebuah garis berukuran 1 cm, tapi sebelumnya kita bisa tarik dulu garis agar posisinya pas di tengah, lalu baru kita buat garis berukuran 1 cm, kemudian kita tarik, paskan di tengah. Lalu kita buat lagi sebuah garis di sini bisa berukuran kisaran 6,5. Selanjutnya kita letakkan di bagian persimpangan sini, lalu kita gunakan lagi 2-point line tool dan tarik garis notnya dari yang sini ke not garis yang lebih pendek tadi.
Oke, seperti ini. Kemudian kita hapus. Lalu di sini kita tambahin juga garis di bagian tengahnya untuk menjadi garis batas agar mempermudah kita dalam meletakkan posisinya. Lalu kita copy kotak yang tadi serta garis-garisnya, kita mirrorkan. Nah, kita posisikan lagi notnya dengan posisi not dari kotak yang sebelah kanan seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat lagi sebuah garis berukuran 5 cm. Tapi sebelum itu, sama seperti tadi, kita buat garis bantu lagi di sini. Ini untuk mempermudah kita dalam membuat kotak yang rapi. Nah, selanjutnya kita buat garis sepanjang 1 cm sama seperti tadi. Kita letakkan di sini. Lalu kita buat garis melintang berukuran 5 cm. Ya, untuk bagian garis ini kita perpanjang jadi 2 cm seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, letakkan di bagian notnya seperti ini. Oke, kita tinggal hapus garis ini, lalu kita tarik garis dari sini ke sini. Selanjutnya kita seleksi, lalu kita group, kemudian kita duplikat, lalu letakkan ke posisi yang paling kiri di sini, di posisi notnya juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita duplikat lagi yang tadi, lalu pindahin ke bawah dan kita mirrorkan seperti ini. Selanjutnya letakkan lagi notnya dengan not lainnya seperti ini, lalu kita duplikat lagi dan pindahkan. Oke, bentuk dasar dari kotak kemasannya jadi. Sekarang kita tinggal menghiasnya. Misalnya di sini kita beri warna merah. Nah, lalu di sini kita bisa berikan warna oranye. Lalu di sini kita berikan warna merah gelap untuk bagian belakang kotaknya. Untuk penggunaan warna itu tergantung desain kemasannya masing-masing, menyesuaikan saja. Lalu kita bisa menambahkan bentuk shape-shapes yang sudah tersedia seperti ini. Karena nama produknya itu Cintato keripik kentang, jadi kita bisa menggunakan bentuk hati seperti ini. Hilangkan garis tepinya, kita atur ukurannya. Kemudian kita bisa masukkan teks dari nama produknya. Di sini aku akan menggunakan font Like Beats dan Balobai 2. Lalu kita juga bisa memberikan tagline dari produk kita. Di sini tagline dari produk Cintato. Nah, untuk tagline-nya kita menggunakan font Balobai 2. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar dari produknya. Kemudian kita beri bayangan. Lalu kita juga bisa menambahkan berat bersih dari produknya. Kita gunakan font Balobai 2 untuk berat bersihnya. Nah, untuk mengurangi jarak enter yang cukup jauh ini, kita pilih bagian teks di sebelah kanan sini, lalu ubah jaraknya menjadi sesuai kemauan kita, misalnya 80%. Lalu angka 100-nya bisa kita besarkan kisaran 40 pixel. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan logo MUI dan logo 100% Indonesia. Di sini aku udah nyiapin logonya, nanti logonya bisa kalian cari di internet. Kita pindahin dulu ke bagian atas. Lalu berikutnya kita bisa juga menambahkan rasa dari produk kita.
Misalnya di sini rasa keju pedas. Untuk rasa aku menggunakan font like beach. Kemudian aku juga sudah menyiapkan gambar cabai dan keju sebelumnya. Nah, untuk link dari gambar cabai dan keju ini bisa kalian cek di kolom deskripsi, nanti akan aku lampirkan di kolom deskripsi video. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan satu gambar lagi. Untuk gambarnya ini kita kurangi tingkat transparansinya. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan hiasan-hiasan seperti ini. Di sini aku menggunakan gambar vektor dari sebuah keripik kentang. Oke, tinggal kita tambahkan hiasan-hiasan sesuai selera kita. Buat semenarik mungkin untuk menarik minat konsumen kepada produk yang kita desain kemasannya. Kita harus usahakan konsumen dapat memahami produk apa yang kita jual di dalam kemasan itu. Nah, kemudian di sisi belakang kotaknya itu nanti bisa kita berikan penjelasan-penjelasan lainnya. Selanjutnya di sisi belakang kita akan buat desainnya juga. Pertama kita copy logo dari produknya, kan di posisi kanan atas seperti ini. Kita gunakan common shape lagi yang berbentuk Nah, kemudian kita tambahkan gambar kentang, gambar keripik kentang di sini untuk memperjelas bahwa produk yang kita jual adalah keripik kentang. Nah, di posisi belakang kotak biasanya itu terdapat gambar barcode dari produknya. Ini kita masukin barcode dari produk kita. Lalu juga biasanya kan terdapat gambar bahwa kemasan itu dapat didaur ulang dan harus dibuang di tong sampah untuk menjaga lingkungan juga. Nah, untuk UMKM itu sebaiknya diusahakan bahan kemasan produknya itu ramah lingkungan agar dapat diolah kembali gitu, supaya tidak merusak alam. Oke, di sini di belakang produk kemasan kita juga bisa menambahkan nama dan alamat produsennya. Kita tambahkan juga kalimat-kalimat untuk menarik minat konsumen. Misalnya di sini dari kentang pilihan yang ditanam, dirawat, dan diolah dengan cinta yang tulus. Kita buat rata tengah. Lalu jaraknya kita atur supaya tidak terlalu jauh. Tambahkan rectangle di belakangnya. Kita ubah sudut dari kotaknya agar menjadi lebih melengkung. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi komponen-komponen untuk hiasannya seperti gambar kentang ini. Oh iya, untuk menambah kejelasan dari logonya supaya menggambarkan produk kita, ini di huruf I nya kita tambahin bentuk kentang dan titiknya agar lebih jelas.
logonya saja. Untuk logonya kita grup, kita foto. Ini ganti logo ini. Kemudian di sisi kiri kemasan kita bisa tambahkan komposisi dari produk kita. Nah, di sini kita menggunakan teks seperti paragraf. Caranya klik teks lalu kita tarik seperti ini. Menyesuaikan saja ukurannya. Kita pastikan kalimat komposisi dari produk kita. Usahakan menggunakan font yang mudah terbaca. Nah, untuk kalimat komposisinya bisa kita besarkan ukurannya. Lalu selanjutnya kita berikan juga tempat untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa itu kan biasanya warna tulisannya hitam kan, tanggalnya. Jadi kita berikan sebuah kotak berwarna putih agar tanggalnya itu nanti agar cap tanggalnya itu mudah dilihat. Nah, kita duplikat gambar kentang itu dan pindahkan ke sini. Kembalikan tingkat transparansinya menjadi tanpa transparansi. Kemudian kita ubah ukurannya. Selanjutnya kita gunakan shape tools yang common shape. Kita hilangkan outline-nya atau garis tepinya. Kalau di Photoshop itu namanya stroke. Desain kemasan kita hampir jadi. Sekarang tinggal bagian sisi kanannya. Nah, untuk di sisi kanan itu kita bisa gunakan untuk menampilkan informasi gizi. Nah, untuk informasi nilai gizi ini sebaiknya kita menggunakan text tool dengan tipe paragraf. Caranya sama seperti tadi, kita pilih text tool lalu tarik seperti ini. Nah, untuk nilai gizi ini gunakan font yang mudah terbaca juga, dan usahakan warnanya itu enak dilihat. Nah, sebagai tambahan kita berikan lagi sebuah rectangle full menjadi background dari tulisan informasi gizi ini. Informasi gizi itu kan biasanya backgroundnya warna putih agar mudah terbaca, jadi kita tambahkan warna putih sebagai backgroundnya. Jangan lupa hilangkan outline-nya. Lalu kita ubah sudutnya menjadi lebih rounded seperti ini. Posisinya bisa share agak ke bawah agar teman. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan kalimat lagi di sebelah kirinya. Misalnya sebuah kalimat alasan dari kenapa kita membuat perusahaan makanan tersebut, atau bisa dibilang itu kenapanya kita. Nah, kalau dari sebuah buku yang aku baca yang berjudul Start With Why, untuk membuat suatu produk atau suatu perusahaan itu menjadi memiliki karyawan atau pelanggan yang setia, kita itu harus menjual kenapanya kita, harus memperjelas kenapanya kita. Itu karena otak manusia
memiliki sistem yang terdalam itu adalah bagian limbik kalau tidak salah. Nah itu tuh dia sebenarnya lebih menyerap sebuah alasan gitu, alasan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata biasanya. Nah itu kenapa perusahaan-perusahaan besar seperti Apple itu mereka selalu memulai sebuah promosi mereka dengan dari kenapanya suatu produk mereka, tentang apa yang mereka percayai, atau bisa dibilang tentang apa yang mereka perjuangkan. Jadi konsumen itu sebenarnya membeli kenapanya dari produk kita. Nah, desain kotak kemasan kita udah jadi. Sangat mudah bukan? Bisa kalian praktekkan. Nah, nanti untuk hasilnya jika desainnya udah dicetak dan dibentuk akan menjadi seperti berikut ini. Oke, sekian video dari aku. Di video berikutnya aku akan membuat sebuah brosur atau poster promosi untuk produk ini. Tunggu terus videoku berikutnya. Terima kasih karena telah menyaksikan video aku. Jangan lupa follow Instagram aku, lalu subscribe juga channel YouTubeku. Jangan lupa berikan like dan komen kalau ada pertanyaan atau berikan saran di kolom komentar. Dan bagi yang ingin bertanya secara privat gitu bisa langsung DM ke Instagram aku yang di awal video tadi. Oke, terima kasih.